di dunia manusia. Jadi di antara menjelang maghrib ini, pintu gerbang dunia gaib terbuka. Namun tidak semua makhluk gaib itu bisa langsung masuk ke dunia manusia. Lima waktu makhluk halus menampakkan diri. Pemirsa, kapan waktu yang tepat makhluk halus berkeliaran mungkin masih jadi teka-teki. Namun ingatkah Anda saat masih kecil, orang tua biasanya melarang kita berkeliaran di luar rumah di waktu-waktu tertentu. Kabarnya, waktu itulah tepat makhluk halus keluar beraktivitas dan menampakkan diri. Nah, berikut ini kami rangkum 5 waktu yang dipercaya makhluk halus berkeliaran menampakkan diri. Malam hari antara jam 3 pagi sampai terbit fajar. Waktu pertama yang bisa dipergunakan makhluk halus untuk menampakkan dirinya. Di sepertiga malam itulah konon kabarnya dimensi alam gaib dengan alam manusia mengalami pergeseran energi antara kedua alam tersebut. Itu dimensi daripada alam gaib dengan dimensi dunia manusia, ini ada pergeseran dan ini energinya hampir sama. Jadi pergeseran energi yang begitu besar ini tadi bisa membuka daripada dunia gaib. Seolah membenarkan mitos atau teori tersebut, baru-baru ini heboh sosok makhluk halus menyerupai pengantin terekam melintas jalan dan pengemudi mobil di Rusia. Penampakan makhluk halus pengantin itu terjadi tepat di malam hari menjelang fajar tiba. Kata kasihku. Waktu maghrib, gerbang dunia terbuka. Waktu yang nomor 2, kapan makhluk halus menampakkan diri, adalah antara perpindahan siang menuju malam atau maghrib. Pada saat itu, konon menurut para ahli dipercaya tempat terjadinya pergeseran energi yang besar antara siang menuju ke malam. Karenanya hal itu membuat dunia gaib energinya hampir sama dengan saat di dunia manusia. Jadi di antara menjelang maghrib ini, pintu gerbang dunia gaib terbuka. Namun tidak semua makhluk gaib itu bisa langsung masuk ke dunia manusia. Saat itulah makhluk gaib itu tadi bisa menampakkan dirinya atau bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi juga orang-orang tertentu saja. Dan baru-baru ini heboh penampakan makhluk astral berupa pocong terekam kamera saat seorang netizen merekam perjalanannya dari arah Cianjur menuju Puncak, tepat di waktu maghrib. Saat makhluk gaib lengah. Dan waktu lain makhluk gaib bisa menampakkan diri, yaitu saat si makhluk gaib sedang lengah. Kondisi ini dipercaya membuat makhluk halus mendadak kasat mata bisa terlihat. Pasalnya sama seperti manusia, saat tidak terjaga, saat itulah tabir makhluk halus akan terlihat jelas mata manusia. Seperti yang terjadi makhluk penunggu pohon yang tiba-tiba nampak di depan manusia. Biar, ayo Adul, sumpah kita sakit Adul. Suyar, aku dulu aku makan di batung pelesaitan ko yung mukanya. Ketika sekaratul maut. Dan waktu keempat makhluk halus bisa dilihat oleh manusia adalah ketika manusia itu menjelang sakaratul maut atau mau meninggal dunia. Hal tersebut lantaran roh manusia itu sudah berupa gaib dan akan segera masuk ke dimensi gaib. Karenanya ketika akan memasuki dunia gaib, orang yang sakaratul maut itu bisa melihat penampakan-penampakan yang aneh-aneh seperti ditemui arwah leluhurnya, malaikat dan makhluk halus lainnya. Saat melakukan raga sukma.
It's useless. I have no idea what I'm doing. Dan yang terakhir, makhluk halus bisa menampakkan diri di mata manusia, yaitu saat manusia melakukan raga sukma atau pengeluaran jiwa dari tubuh. Dalam proses raga sukma inilah, manusia mampu melihat wujud-wujud penampakan daripada makhluk gaib. Kota mati. Tak perlu pergi jauh-jauh ke negara Jepang maupun di Ukraina untuk melihat bagaimana angkernya kota mati. Ya, di Indonesia rupanya ada beberapa kawasan yang dulu ramai berpenghuni, kini ditinggalkan begitu saja bak kota mati. Kawasan-kawasan apa sajakah itu? Dan di mana lokasinya? Berikut kita telah rangkum sederet kawasan bak kota mati yang ada di Indonesia versi Celeb on News Viral. Marina City, surganya para penjudi di Batam. Tak banyak yang tahu jika di Batam terdapat sebuah kawasan bernama Marina City yang dulunya begitu ramai dikunjungi banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Kota yang dijuluki Las Vegasnya Indonesia itu menjadi pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Umumnya mereka yang hadir ialah orang-orang kelas atas di Jakarta dan Singapura. Sayang, peristiwa itu sudah lama berlalu, sejak kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat menetapkan larangan berjudi. Marina City pun tak lagi berpenghuni. Gagal jadi ibu kota, kota baru jadi kota hantu. Kawasan bak kota mati lainnya ada di mega proyek kota baru di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan tersebut sempat digadang-gadang akan menjadi ibu kota Lampung. Namun sayang, lahan seluas 1.300 meter itu, di mana sebagian lahannya telah dibangun gedung-gedung kokoh, sebagai pusat pemerintahan mandek begitu saja. Meskipun telah menghabiskan dana ratusan miliar, pada tahun 2014 silam, mega proyek itu diberhentikan dan tak dituntaskan. Jika Anda berkunjung di sana, akan tampak sekali gedung-gedung yang kokoh namun terbengkalai. Meskipun secara fisik hampir rampung, tapi karena tak dirawat dan dijaga, maka bangunannya pun menjadi rusak parah. Meskipun akan terasa sejuk di pagi hari karena hamparan tanah luas, namun saat malam hari kota baru akan menjelma menjadi kota hantu. Dan kota ini menjadi destinasi horor bagi para vlogger.